Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ta'arud Al-Adillah, yang beranggotakan saya sendiri, Laila Afriani Hasibuan, dan dua rekan saya, Afrianti dan Putri Hairani Hasibuan. Pengertian Ta'arud Al-Adillah. Ta'arud menurut arti bahasa adalah pertentangan satu dengan yang lainnya. Sementara kata al-adillah adalah bentuk plural dan kata dalil yang berarti argumen, alasan, dan dalil. Secara istilah, ta'arud al-adillah diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil lain. Sehingga dalam implikasinya kedua dalil yang berlawanan tersebut tidak mungkin dipakai pada satu waktu. Perlawanan itu dapat terjadi antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lain, hadis mutawatir dengan hadis mutawatir yang lain, hadis ahad dengan hadis ahad yang lain. Sebaliknya, perlawanan tersebut tidak akan terjadi apabila kedua dalil tersebut berbeda kekuatannya, karena pada hakikatnya dalil yang lebih kuatlah yang diamalkan. B. Bentuk-bentuk dalil yang kontradiktif. Pengertian dalil yang kontradiktif mencakup dalil yang nakli atau dalil yang memang telah termaktub dalam Al-Quran atau hadis Nabi secara tekstual, dan dalil akli atau dalil di mana rasionalitas menjadi penentunya, seperti kias, bahkan juga mencakup dalil yang kathi dan juga janni. Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk dalil apa saja yang memungkinkan adanya kontra antara satu dengan yang lain. Perbedaan itu antara lain, segolongan ulama menolak terjadinya perbenturan antara dua dalil yang janni, sebagaimana tidak boleh terjadi perbenturan antara dua dalil yang kathi, dengan tujuan untuk menghindarkan perbenturan dalam firman pembuatan hukum syar'i. Sedangkan sebagian ulama yang lain membolehkan terjadinya perbenturan dua dalil yang jani, karena tidak ada halangan bagi perbenturan tersebut selama terbatas pada dalil yang tidak kathi, seperti yang terjadi pada kias. Kesimpulan dari dua pendapat itu bahwa kontradiksi antara dua dalil ini tidak akan terjadi kecuali apabila kedua dalil itu sama kuatnya. Maka jika salah satu dari kedua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, maka yang diikuti adalah hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lebih kuat. C. Cara penyelesaian ta'arud al-adillah. Dalam menghadapi ta'arud al-adillah atau pertentangan antara dua dalil secara jahil, dapat dilakukan dengan beberapa metode penyelesaian, yaitu 1. Nas. Secara bahasa, nas mengandung dua pengertian. Pertama, nas berarti penghapusan atau peniadaan. Kedua, nas berarti pemindahan dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Jasiyat ayat 29, yaitu Inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat atau memindahkan apa yang telah kamu kerjakan. Secara istilah ada dua definisi nas, yaitu dikemukakan para ahli usul fikih. Definisi pertama secara yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami. Nas adalah penjelasan kira-kira masa berlalu sesuatu hukum melalui dalil syarah yang datang kemudian. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa hukum yang dinas atau dihapus itu atas kehendak Allah, dan penghapusan ini sebagai pertanda berakhir masa berlakunya hukum tersebut. Definisi kedua seperti yang diungkapkan oleh Abdul Al-Karim Zaidan Al-Wazid fi Usul al-Fiqh, yang menyatakan bahwa nas adalah pembatalan hukum syarah yang telah ditetapkan terdahulu dengan dalil yang datang kemudian. 2. Tarjih. Secara bahasa, tarjih berarti menguatkan. Kajian tentang tarjih erat kaitannya dengan adanya dua dalil yang bertentangan secara zahir dan sederajat. Untuk menyelesaikan pertentangan itu digunakan cara al-jamu wa al-taufiq. Apabila cara ini tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil tersebut, digunakan cara tarjih. Dalil yang dikuatkan disebut rajih dan dalil yang dilemahkan disebut marjuh. Secara terminologi, ada sejumlah definisi tarjih yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya seperti yang dikemukakan Al-Amidi sebagai berikut. Ungkapan mengenai dirinya salah satu dari dua dalil yang pantas, menunjukkan kepada apa yang dikehendaki di samping keduanya. Perbenturan mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan yang lain. Kalangan Hanafiyah mendefinisikan
Tarzi sebagai berikut, menjelaskan ada tambahan pada salah satu dari dua dalil yang sederajat, di mana dalil tambahan itu tidak berdiri sendiri. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalil yang bertentangan itu meski memiliki kualitas yang sama. Untuk itu, Al-Quran tidak dapat disebut rajih atau lebih kuat dari hadis ahad dan hadis ahad. Tidak dapat disebut rajih atau lebih kuat dari qiyas. Syarat-syarat tarjih yaitu A. Ada dua dalil yang bertentangan dan tidak mungkin untuk mengamalkan keduanya melalui cara apapun. B. Kedua dalil yang bertentangan itu memiliki kualitas yang sama untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud. C. Ada indikator yang mendukung untuk mengamalkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan dan meninggalkan dalil yang satu lagi. Para ulama usul fikih menyimpulkan ada dua cara dalam melakukan tarjih. Pertama, al-tarjih bain al-nushud, yaitu dengan menguatkan salah satu dari nas yang bertentangan dapat diamati dari beberapa segi, yaitu segi sanad, segi matan, segi hukum yang dikandung nas, dan menggunakan dalil lain di luar nas. Dan al-tarjih bain al-aqiyasa, yaitu dengan tarjih dari segi hukum asal, hukum furu, ilat, dan dari segi faktor ruwat. 3. Al-jam'u wal-taufiq. Al-jam'u wal-taufiq adalah menghubungkan dua dalil yang nampak bertentangan sehingga keduanya bisa dipakai dan diamalkan dengan didapatkan makna yang berserasian. 4. Tasakut al-dalalain. Tasakut al-dalalain adalah upaya menangguhkan penyelesaian atau keputusan dari dua dalil yang tampak berlawanan karena sulit ditempuh dengan al-jam'u wal-taufiq, tarjih maupun nas. Cara ini sebenarnya bukanlah penyelesaian tetapi menangguhkan untuk sementara waktu, sementara belum didapatkan keterangan atau alasan-alasan lain yang menunjang atau menguatkan salah satunya. Berikutnya langkah penyelesaian antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. 1. Metode Hanafiyah. A. Nas. Metode ini mengkaji terlebih dahulu waktu turunnya nas dan dalil yang bertentangan tersebut. B. Taridz. Metode ini adalah dengan menguatkan satu dari dua dalil yang bertentangan dengan mempertimbangkan indikator yang mendukungnya. Metode ini baru digunakan apabila tidak diketahui sejarah yang menjelaskan perihal turunnya kedua dalil yang bertentangan. C. Al-jam'u wal-taufiq. Metode ini menghimpun kedua dalil yang bertentangan untuk kemudian dikompromikan. Metode ini digunakan apabila metode taridz tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil. D. Tasakut al-dalalain. Metode ini adalah menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Metode ini digunakan ketika metode sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil tersebut. 2. Metode Syafi'iyah. A. Al-jam'u wal-taufiq. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Zahiriyah, bahwa metode pertama yang harus digunakan dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan adalah dengan menghimpun dan mengkompromikan antara dalil-dalil tersebut meskipun hanya dilakukan dari satu sisi. B. Taridz. Menggunakan taridz yaitu menguatkan satu dari dua dalil yang bertentangan karena ada indikator yang mendukungnya. Metode ini digunakan manakala kompromian antara dalil yang bertentangan tidak dapat dilakukan. C. Nas. Nas dengan membatalkan hukum syara yang datang lebih dahulu dengan hukum syara yang sama yang datang kemudian. Metode digunakan ketika kedua metode sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dua dalil. D. Tasyakut al-dalalain. Tasyakut al-dalalain yaitu mengabaikan kedua dalil yang bertentangan dan beralih mencari dalil lain. Meskipun kualitasnya lebih rendah, metode tasyakut al-dalalain digunakan apabila ketiga cara sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan dua dalil. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Semoga makalah ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.